Alasan gue suka banget sama sedan 90-an karena pada saat itu semua pabrikan bangun mobilnya masih niat-niat. Jadi bisa menciptakan rasa berkendara yang nyaman, kualitas yang premium, dan juga teknologi yang canggih banget. Sedan 90-an yang gue maksud itu adalah seperti Toyota Corona yang terkenal gampang rawatnya dan mesinnya bandel. Udah gitu ada Mitsubishi Eterna yang terkenal larinya kencang banget dan juga dipakai rally. Dan yang terakhir ada Honda Accord Maestro yang terkenal dengan kenyamanannya dan gengsi yang tinggi. Mobil yang kita review ini adalah Honda Accord Maestro tahun 1993 yang udah injeksi. Banyak yang bilang ini adalah generasi Accord terbaik. Penasaran kan? Simak terus di UCR Channel. Ya, jadi buat yang kalian belum tahu, Accord Maestro dijual di Indonesia itu dari tahun 90 sampai 93. Nah, yang pertama kali keluar tahun 90 sampai 91 itu masih menggunakan mesin 2000 cc dengan sistem karburator. Sedangkan yang tahun 92 sampai 93 itu udah pakai mesin 2000 cc dengan sistem injeksi. Yang kita review ini adalah udah sistem injeksi, dia sama-sama 4 silinder. Untuk yang injeksi tenaganya itu gede, 145 horsepower dan torsinya 187 Nm. Memang terbukti teknologi PGM FI dari Honda Accord Maestro ini terbukti efisien lah ya. Jadi kalau ngomongin tenaga sama konsumsi BBM itu jauh lebih unggul yang injeksi. Nah, perbedaan tenaga juga signifikan. Yang karburator itu tenaganya cuma 110 horsepower dan torsinya cuma 150 Nm. Tapi mengingat angka tenaganya, varian injeksi ini termasuk gede banget untuk tahun 90-an awal. Dimana bisa 145 horsepower itu achievement yang luar biasa dari Honda. Nah, dia disambungkan ke roda depan dengan 5 percepatan manual dan 4-speed automatic. Tapi ada suatu hal yang nggak ada di injeksi, tapi ada di karburator. Sebelum kita bahas, yuk kita bahas depannya dulu. Nah, ini dia bagian depannya. Bisa dibilang ini yang ngebuat Accord Maestro itu layak disebut timeless dan tak lekang oleh waktu. Karena dia bentuknya itu menipis atau sipit, terlihat dari bentuk grill sama bentuk lampu. Dan kelebihan Accord Maestro juga, meskipun lahir tahun 90-an awal, dia itu lampunya udah kristal multi reflektor yang dimana jauh lebih terang dibandingkan dengan kaca buram. Nah, ini bentuk grillnya juga pipih ya, menipis, jadi kelihatan timeless banget. Nah, udah gitu biasanya ya, banyak pemilik yang upgrade bumper USDM yang dimana itu ada fog lamp. Kalau yang lokalan ini nggak ada fog lamp ya guys. Jadi sebenarnya perbedaannya simple guys. Kalau yang karburator, nih terlihat nih lampu sennya ini itu masih warna putih. Sedangkan yang facelift tahun 92 sampai 93 ini udah dikasih mica oranye. Gitu. Jadi perbedaannya itu minor banget. Terus yang unik juga di Accord Maestro biasanya nih ya, kita mau buka kap mesin dengan postur kayak gini udah bisa. Sedangkan kalau Accord itu mesti nunduk banget karena dimensinya yang pendek. Nah, sekarang kita bahas sampingnya, guys. Ini dia bagian sampingnya nih, yoi. Sebenarnya secara karakter desain, kalau lo tahu Civic Wonder atau Civic Strika, kurang lebih sama. Ya, jadi ini mobil gepeng banget, pendek, kayak lagi di Strika gitu. Dan ngomongin dimensi, mobil ini nggak bisa dibilang kecil juga karena ini masuk ke kelas mid sedan, jadi lebarnya 1,7 meter dan tingginya ini pendek. Tingginya ini cuma 1,3 meter. Nih, cuma segini gua nih, ya. Kalau kalian lihat. Memang karakter desainnya ini kayak mobil F1 ya, jadi benar-benar pendek, nempel ke aspal. Udah gitu karena dimensinya yang pendek, dia ground clearance-nya juga ikutan pendek. Ground clearance ini salah satu yang paling rendah di kelasnya yaitu 160 mm. Jadi kalau misalnya lewat jalan yang rusak atau polisi tidur yang gede, memang sedikit agak ngebuat was-was drivernya. Ngomongin pelek dan ban ya, ini udah bukan pakai pelek standar. Pelek standarnya itu bentuk piringan dan warnanya itu silver. Dia itu ring 15 dan ban standarnya itu 195 profil 65 R15. Sedangkan sama pemiliknya ini udah ganti sama profil yang 60. Terus juga kelebihan mobil ini, dia itu rem depan sama belakang udah cakram. Jadi jauh lebih pakem dan bisa lebih nahan panas. Sama kelebihannya di Accord Maestro itu, seperti ciri khas Honda 80-an 90-an. Masalah kaki-kaki dia nggak main-main. Suspensinya double wishbone, sama seperti di Accord Maestro ini. Dia suspensi depan double wishbone, yang belakang wheel sprint. Dan double wishbone itu punya kelebihan, dia bisa menggabungkan kenyamanan dan rasa sporty. Tapi memang double wishbone itu juga memiliki komponen yang banyak karet lah. Banyak karet-karet, jadi kalau misalnya rusak, itu perbaikannya jauh lebih mahal dan lebih rumit.
karena dia boostingnya itu lebih banyak dibanding suspensi McPherson. Tapi kalau ngomongin soal kenyamanan dan sporty, mobil ini juaranya. Bukan hanya empuk, tapi di kecepatan tinggi mobil ini juga stabil. Nah, terus juga kelebihannya di Accord Maestro, dia itu spionnya udah electric retract ya, meskipun tahun 90-an awal. Sama, seperti yang tadi gue bilang, ada suatu hal yang di injeksi nggak ada, tapi di karburator ada. Yaitu ada 4-wheel steering. Sayangnya 4-wheel steering itu nggak ada di varian yang udah injeksi. Jadi 4-wheel steering itu adalah ketika kita muter setir, bukan hanya ban depan aja yang belok, tapi ban belakang juga ikutan belok. Dan beloknya itu cuma dikit, 5 derajat aja. Itu ngebantu buat radius putar itu makin patah sama lebih direct di kecepatan tinggi. Nah, jadi untuk yang karburator justru ada varian 4-wheel steeringnya, tapi rata-rata udah dimatiin karena ngebenerinnya itu butuh biaya yang nggak sedikit sih. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini dia bagian belakangnya. Bagian belakangnya itu mirip banget sama bagian depan, sama-sama menipis dan sama-sama pipih ya. Ini juga yang ngebuat mobil ini timeless, baik depan maupun belakang. Terus, dia enaknya udah ada rear defogger khas mobil tua ya. Terus bedanya apa nih sama yang injeksi atau yang masih karburator? Jadi yang masih karburator, dia letak lampu sennya itu ada di atas. Sedangkan yang udah injeksi, dia lampu sennya ada di bawah. Sama, kalau yang udah injeksi, dia ada third brake lamp di dalam. Jadi lebih terang aja untuk pengereman. Nah, ngomongin bagasi, sama-sama luas guys. Dia uniknya kuncinya ada di lampu ya. Dan kalau kita buka bagasinya, luasnya ini 450 liter, which is itu untuk seukuran sedan, itu lega banget. Sayangnya memang jok row keduanya nggak bisa dilipat, tapi kalau seandainya bisa dilipat, itu makin menambah ruang kargo. Nah, sekarang kita lihat ke interiornya guys. Sekarang gue udah ada di dalam interior Accord Maestro, which is ini gue kagum banget karena gue tuh berasa bawa mobil F1. Semuanya serba pendek. Nah, ngomongin dashboard, dia itu bentuknya rendah, jadi visibilitas luas. Sama, khas sedan mewah pada zamannya, dia itu nggak pelit sama soft touch. Hampir seluruh di interiornya ini bahannya soft touch. Dan dia bukan tipikal soft touch yang ringkih, yang kalau kena panas itu gampang retak-retak. Ini soft touch-nya termasuk awet banget. Ya, jadi ngomongin kualitas interior, mobil ini tuh premium banget pada zamannya. Terus, nilai plus juga, ini ada pada joknya. Ini adalah salah satu jok mobil sedan yang gue suka gitu. Ini rasanya mirip-mirip kayak joknya Toyota Crown. Jadi, dia side supportnya ini pas, joknya juga empuk, dan bahan bludrunya menurut gue ini halus banget. Kalau dibanding Eterna sama Corona, untuk jok gue masih lebih pilih Accord Maestro karena lebih nyaman guys. Udah gitu dia pengaturannya juga lengkap banget ya. Dia itu pengaturannya ada sliding, reclining masih pakai manual, sedangkan untuk pengatur ketinggian dia udah pakai elektrik. Nah, sama untuk setir dia palang 4 dan dia pengaturannya cuma tilt aja. Bisa dibilang Accord Maestro itu cukup lengkap ya. Pertama dia AC-nya udah digital guys ya, beda sama karbo yang masih analog. Ini AC-nya udah digital, udah auto juga, dan pengaturannya itu lengkap. Ada speed fan, ada temperatur, terus ada arah sembur, bahkan heater. Tapi uniknya dia itu climate control bisa disembunyiin. Yoi. Jadi kita ngeliat interiornya jauh lebih rapih lah. Ngomongin head unit ini udah diganti, aslinya ini masih single din, tapi bisa di-upgrade menjadi double din. Konsol tengah juga cukup luas ya, ada laci penyimpanan, sama ada persneling dan handbrake. Ngomongin kompartemen di Accord Maestro, sebenarnya bisa dibilang luas banget ya. Laci terbuka ini banyak, laci tertutup ada, tapi sayangnya memang khas mobil tua belum ada cup holder, jadi memang agak PR banget kalau kalian mau ngopi ya. Beralih ke panel instrumen, nih panel instrumennya juga menurut gue cukup lengkap. Ada tachometer, ada speedometer, ada jarum bensin sama suhu mesin. Tapi yang unik, dia itu ada peringatan kalau misalnya pintunya belum tertutup secara independen. Jadi kalau misalnya pintu belakang kanan belum ditutup, ya yang nyala pintu belakang sebelah kanan di panel instrumen. Itu dia yang unik. Terus dia juga ada dimmer dan ada tempat koin juga. Nah sekarang gue penasaran nih bagian belakangnya. Yuk kita cobain. Nah ini dia bagian belakangnya. Ini menjadi nilai plus di Accord Maestro karena menurut gue ya, dibanding Corona ataupun Eterna, duduk di jok belakang Accord Maestro itu lebih nyaman dibanding kompetitornya. Kenapa? Karena dari material jok ini fabriknya atau bludurnya itu halus banget ya. Jadi enak buat digenggam. Udah gitu, empuk banget dan bisa rebah banget nih joknya. Jadi duduk di belakang ini bukan hanya nyaman, tapi bikin ngantuk pas perjalanan jauh. Udah gitu, kita juga dimanjakan dengan armrest guys. Nah ini armrestnya juga empuk dan aduh kita bisa senderan gini dan ketika perjalanan jauh ini bisa ngantuk banget guys.
Udah gitu ngomongin legroom, memang dia pas, headroomnya juga pas, cuman dibantu dengan joknya yang enak banget. Gue lebih suka duduk di jok belakang Accord Maestro dibanding Corona ataupun Eterna. Nah, kan kita udah bahas eksterior, interior, terus gimana rasa berkendaranya? Langsung kita test drive aja kali ya. Sekarang gue udah nyetir si Honda Accord Maestro ini. Wah, ini mobil amazed banget sih. Jadi, pertama dari posisi nyetirnya ya. Posisi nyetirnya ini kayak lo lagi bawa mobil F1 atau mobil go-kart atau mobil balap lainnya. Dia itu selonjoran ke bawah, bahkan ini kayak kita nempel di aspal karena saking pendeknya memang posisi nyetir si Accord Maestro ini. Dan memang ciri khas mobil tua kan memang dari karakter nyetirnya itu kan pendek-pendek. Cuman kalau yang Accord Maestro ini benar-benar pendek banget gitu dibanding Corona ataupun Eterna. Ini masih jauh lebih selonjoran. Udah gitu bisa dibilang rasa berkendaranya itu juga nyaman banget berkat apa? Berkat postur nyetirnya kita yang bisa selonjoran. Jadi kaki bisa lurus selonjoran, joknya juga enak, dan postur tubuh kita intinya didesain untuk bisa jalan jauh tanpa letih. Itu dia hebatnya di Accord Maestro. Posisi nyetir itu dipikirin banget. Dan kalau lu pernah bawa Honda-Honda tua kayak Civic Wonder, Civic Nova, atau Estilo, ini rasa berkendaranya sama banget. Sama-sama selonjoran. Udah gitu ngomongin jok. Joknya ini juga enak banget loh ternyata. Jadi dia empuk, bludrunya itu halus bahannya, dan posturnya itu bisa rebah, jadi kita bawaannya itu pengen nyetir jauh karena saking nyamannya di dalam. Dibanding Corona atau Eterna, masalah jok lebih enak ini. Udah gitu ngomongin mesin guys. Mesinnya ini kenceng banget loh ternyata. Di luar ekspektasi gue. Dan biasanya kan Honda ya, itu dia ngasih tenaga di putaran atas. Kalau ini beda, ini dia tenaga putaran bawahnya yang berasa. Nih contoh ya. Tuh, dia udah... Wah, enak banget. Dia torsinya enak, tenaga putaran bawah. Kalau atasnya itu cenderung flat ya. Beda dengan Honda-Honda lainnya yang seperti Civic Estilo, Civic Nova atau Wonder. Dia itu karakter mesin D16 main di putaran atas. Kalau ini enggak, F20 A8 ini cenderung main di torsi putaran bawah. Gokil, enak. Jadi buat stop and go, buat nyusul-nyusul dalam kota, mobil ini enak banget. Waduh, nagih cuy. Tenaga putaran atas juga oke banget loh. Woohoo! Gila. Jadi memang dia tenaga putaran atasnya nggak sejambak Mitsubishi Eterna. Kalau kalian pernah nyoba, Mitsubishi Eterna itu adalah sedan dengan mesin 2000 cc terkencang yang pernah gue coba gitu. Jadi putaran atasnya ngejambak banget. Kalau ini cenderung main di putaran bawah. Dan jauh lebih kencang dibanding Toyota Corona. Masih lebih kencang Accord Maestro. Udah gitu ngomongin bantingan suspensi guys. Jadi seperti yang gue bilang di awal, ini kan suspensi depan double wishbone, belakang coil spring ya. Dan double wishbone itu punya karakter bisa ngegabungin kenyamanan dan juga rasa berkendara yang sporty. Dan terbukti di Accord Maestro ini. Accord Maestro ini bukan hanya nyaman ya, jadi ketika lewat speed bump mobilnya itu lempeng, lewat posisi tidur juga travelnya itu empuk banget dan halus dia. Dia travelnya halus. Tapi halusnya itu masih dalam kategori stiff. Jadi dia nggak terlalu memble, ya pas aja gitu reboundsnya cepet lah. Jadi kalau misalnya lewat posisi tidur, badan kita nggak terlalu terlempar-lempar karena saking empuk. Ini akibat dari bantingan suspensi empuknya yang stiff ini. Jadi bantingan suspensi itu ketika lewat posisi tidur ini empuk, tapi empuk stiff. Tapi begitu kita hajar nikung di kecepatan tinggi, ini mobil stabil banget. Ini mobil karakternya masih ada rasa-rasa Civicnya, which is di handling kecepatan tinggi ini rigid banget. Udah rigid sasisnya, dan ditambah karakter setir Honda. Setir Honda itu dari dulu sampai sekarang rasanya direct banget. Begitu juga di Accord Maestro ini. Accord Maestro ini masih ada rasa-rasa direct. Memang nggak sedirect Civic ya, karena ini kan masuk ke sedan kelas mewah, jadi butuh agak speleng dikit. Tapi ini rasa-rasa directnya masih ada loh. Gabungan suspensinya yang stabil di kecepatan tinggi, ditambah setirnya yang direct, ini nambah fun to drive di mobil ini. Ya nggak se-fun to drive Eterna yang karena larinya kenceng banget dan handlingnya lebih stabil. Tapi ini masih ngegabungin rasa kenyamanannya dan rasa sportinya. Jadi kalau diibaratin bantingan si Accord Maestro ini ada di tengah-tengah lah. Empuknya nggak seempuk Toyota Corona, tapi nggak sekeras Mitsubishi Eterna juga. Dia ada di tengah-tengah. Nah ini kombinasi yang pas nih. Kalau Corona empuk, ini sedang-sedang. Dan kalau Mitsubishi Eterna itu kan emang keras banget gitu. Terus ngomongin konsumsi BBM, menurut gue dibilang boros enggak, dan dibilang irit juga enggak. Untuk standar 2000 cc tahun 90-an awal, bahkan menurut gue ini irit loh. Dalam kota bisa 1.8 dan luar kota bisa 1.12.
memang lebih irit dibandingkan versi yang karburator. Nah, kenapa konsumsi bahan bakar masih bisa dapat segitu? Karena dia si Accord Master pakai rasio gigi yang panjang-panjang. Gigi satunya bisa 60, bahkan gigi 2 bisa 100 km per jam. Itu rasionya panjang-panjang loh. Ngomongin dari kekedapan kabin, untuk di kelasnya menurut gue ini kedap ya. Ya 11-12 lah antara Corona ataupun Eterna, karena memang kelasnya sama. Jadi peredaman kabin ini no komplain lah, ini masih kedap banget. Memang kayak yang kalian dengar ini karena knalpotnya diganti, suara knalpotnya aja yang masuk. Tapi kalau kondisi standar, suara mesinnya itu lumayan senyap kok. Bahkan karakter Honda ya, kan rata-rata Honda suara kolongnya ini berisik ya. Kalau di Accord Master ini nggak terlalu ya, masih lebih kedap lah dibanding Honda-Honda yang lain. Dia juga karakternya mobil Jepang banget, dia setirnya ringan, koplingnya ringan, persnelingnya ringan, dan persnelingnya itu rigid banget. Bahkan menurut gue ini lebih rigid daripada Eterna. Sama ya, kita tuh kayak mobil ini tuh asik loh buat digendarain. Kita kayak bawa go-kart dan visibilitasnya itu luas banget. Jadi kita ngelihat visibilitas 360 derajat atau sekeliling kita itu bisa effortless. Hebat Accord Maestro. Terus ngomongin penyakit ya, khas Honda tua udah pasti kaki-kaki. Apalagi suspensi yang digunakan mobil ini double wishbone, jadi karet-karetnya itu banyak banget atau busingnya banyak. Jadi kalau misalnya perbaikan itu bisa lebih mahal dan lebih ribet juga kalau Honda, karena double wishbone itu kan. Udah gitu khas Honda juga, dia kualitas bodinya itu nggak sekuat kompetitornya. Jadi udah nggak asing lagi tuh nemu Accord Master yang kalau misalnya nggak dirawat itu cepat karat, dan udah banyak unit yang berkarat juga. Jadi pastikan kalau misalnya beli mobil ini, cek kaki-kaki dan juga cek bodi. Kalau karat ringan wajar lah, asal jangan sampai keropos aja. Terus kalau ngomongin pajak mobil ini tuh sebenarnya murah guys. Dia bisa 900.000 sampai 1,2. Jadi karena udah kepentok tahun juga, meskipun 2000 cc, pajaknya masih tergolong murah ya. Jadi kesimpulannya, ketika lo beli mobil ini juga perhatikan kaki-kaki, perhatikan juga kondisi bodi, karena Honda tua rawan banget karatan dan kaki-kakinya itu cepet kena kalau Honda tua ya. Dan kelebihan mobil ini juga, dia punya rasa berkendara yang fun to drive. Jadi kalau lo nyetir mobil ini, dijamin pasti nagih. Apalagi kalau car enthusiast, karena rasa mobil itu bener-bener direct dan nyatu banget sama kita. Ini adalah kombinasi yang pas antara kenyamanan, tapi masih butuh rasa berkendara yang fun to drive. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!